Debut Patrick Kluivert berujung kekalahan. Para penonton meneriaki Sintayong di stadion. Kegagalan Kevin Dijk menendang penalti. Apakah yang terjadi? Kita bahas di video berikut ini. Halo guys, welcome back di channel YouTube Bola Mendunia bersama saya Mas Wahid Hasim. Salam sehat dari si kulit bundar. Di awal-awal pertandingan aku sangat terkejut sekali ya melihat strategi atau cara bermain Indonesia yang sangat menyerang, total football lah bisa dikatakan seperti itu. Dan juga formasi yang dipilih oleh Patrick Kluivert ternyata menggunakan 4 back. Di skemanya di atas lapangan mereka menggunakan 3 back saat mereka menyerang, dan JICS pun berani sampai ke kotak penalti lawan untuk membantu penyerangan. Pada saat Australia memegang bola atau menyerang Indonesia, para pemain Indonesia langsung melakukan man-to-man marking atau menjaga lawan 1 lawan 1. Ini seperti dejavu saat Indonesia melawan Cina, teman-teman. Karena apa? Kita banyak memegang bola akan tetapi minimal meng-create atau membuat peluang mencetak gol. Dan sedangkan ketika ada peluang untuk mencetak gol, kita sangat tidak bisa menyelesaikan peluang tersebut dengan baik. Berbicara sepak bola, ini terkait dengan momentum. Saya kira momentum Indonesia itu sangat dapat sekali di awal-awal pertandingan hingga pada akhirnya Rafael Struijk mendapatkan penalti. Sangat disayangkan ya, ternyata Kevin Dijk sebagai eksekutor penalti dia gagal untuk menyelesaikannya. Menurutku bukan karena skill Kevin Dijk yang kurang ya, karena di klubnya Kevin Dijk itu sangat sempurna ketika mengeksekusi penalti, karena tekanan dan mental yang sangat berbeda pada saat melawan Australia atau saat bermain untuk negara atau timnas Garuda. Mungkin itulah yang membuat mental Kevin Dijk agak terguncang sehingga tidak dapat mengeksekusi penalti dengan baik. Pada saat Australia mendapatkan tendangan pojok kemudian berujung penalti karena ada kesalahan Nathan Choaon ketika menjaga pemain Australia. Nathan memaksakan untuk menjatuhkan pemain Australia di kotak penalti sehingga wasit bekerja dengan VAR dan memutuskan untuk memberikan hukuman penalti kepada Indonesia. Dari situlah momentum Indonesia mulai menurun permainannya dan sepertinya kebingungan, tidak tahu bagaimana caranya untuk membalikan keadaan. Bahkan Indonesia tergesa-gesa untuk membalas gol dari Australia dan inginnya merubah keadaan menjadi 2-1. Ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan karena pertahanan Australia yang sangat rapat sekali, bahkan Indonesia sendiri gelandang-gelandang mereka seperti Tom Haye dan Nathan Choaon, mereka seperti kehabisan akal bagaimana caranya menembus pertahanan Australia yang berlapis. Salah satu gol lagi yang tidak perlu terjadi sebenarnya saat tendangan pojok atau corner kick, kemudian Sandy Walsh gagal menjaga pemain Australia sehingga Australia bisa lepas dan melepaskan tandukan ke gawang Martin Paes. Menurutku Patrick Kluivert seperti pada saat wawancara atau sebelumnya, dia ingin menunjukkan perubahan pada pola permainan Indonesia dari era Sintayong kepada era Patrick Kluivert, menunjukkan bahwasanya Indonesia bisa merubah gaya permainan dari bertahan ke menyerang atau total football. Akan tetapi mereka terlalu overconfident, menurutku terlalu percaya diri bahwasanya Australia tetaplah Australia. Mereka sudah teruji beberapa kali masuk ke Piala Dunia, walaupun pemain inti mereka beberapa tidak bisa bermain dan ada pemain-pemain baru debutan yang masuk ke timnas Australia, mereka tetaplah mempunyai mental juara. Menurutku sebagai netizen bola, timnas Indonesia sebaiknya segera bangkit dan melupakan pertandingan kekalahan melawan Australia karena ada pertandingan lain yang sudah menunggu. Kita harus menghadapi Bahrain dan kemenangan menjadi harga mati dan harus kita dapatkan di kandang di SUGBK di Jakarta, karena ketika kita tidak bisa memenangkan pertandingan maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 akan semakin menipis. Debutan para pemain naturalisasi kemarin yang bagus menurutku adalah Ole Roemeny. Pada saat Indonesia melawan Bahrain di SUGBK, Ole Roemeny saya kira layak untuk dijadikan starting 11 lagi, entah itu nantinya bersama Ragnar Orakmangun dan juga Marcelino Ferdinand di depan. Saya kira Ole Roemeny sangat layak untuk diberikan kesempatan sebagai starting 11. Salah satu yang mengejutkan lagi dari pemilihan pemain di gelandang atau di lini tengah adalah dipasangnya Nathan Choaon, bukan memilih João Pelupessy. Padahal ketika dinaturalisasi banyak yang beropini, banyak yang beranggapan bahwasanya João Pelupessy akan segera dimainkan karena kebutuhan di gelandang tengah. Di barisan belakang menurutku Rizky Ridho layak dijadikan starting 11 karena melihat permainan dari Miss Hilgert dan kemungkinan juga Miss Hilgert mendapati cedera pada saat melawan Australia. Saya kira Rizky Ridho atau Jordi Amat layak dijadikan starting 11. Salah satu dari mereka
sudah bermain untuk timnas Indonesia beberapa kali, sehingga chemistry di antara Rizky Ridho, J.Itzes atau Jordi Amat itu bisa bekerja sama dengan baik di lini belakang. Intinya sebagai fans timnas Garuda Indonesia, mari kita terus dukung timnas Indonesia kita supaya bisa meraih poin maksimal di SUGBK saat melawan Bahrain. Janganlah teman-teman itu menghujat atau mengkritik Patrick Kluivert, karena menurutku ya tidak fair juga, walaupun ini memang resiko dari Patrick Kluivert memutuskan permainan total football dan mengambil pekerjaan ini, karena Patrick Kluivert sendiri itu tidak mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan tim ini. Menurut Sintayong juga, ketika Sintayong usai melihat pertandingan Australia versus Indonesia diwawancarai oleh wartawan, Sintayong mengatakan bahwasanya Indonesia seperti itu permainannya karena Patrick Kluivert tidak mempunyai cukup waktu untuk berlatih bersama dengan para pemain. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bola Mendunia. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa dukung timnas sampai masuk ke Piala Dunia.